Positive People, ini video selanjutnya tentang edukasi psikologi. Ini pertama kalinya juga aku buat video panjang khusus untuk Bapak Ibu guru BK atau bimbingan konseling yang dulunya zaman kita disebut dengan guru BP. Guru BK atau guru BP tidak melulu tentang memberikan konsekuensi pada anak-anak yang tidak mengikuti aturan sekolah. Tapi menurut saya guru BP atau guru BK juga menjadi kompas untuk mengarahkan anak menjadi lebih baik dari yang kemarin, atau dia akan mengenal dirinya dan lingkungannya, dan terutamanya lagi adalah untuk membantu anak dalam proses belajarnya di sekolah. Tujuan saya membuat video ini untuk berbagi informasi atau menjadi referensi buat Bapak Ibu guru bimbingan konseling. Saya membuat 8 langkah melakukan konseling ini bukan hanya sekedar cara saya, tapi saya gabungkan antara ilmu pengetahuan yang saya dapat di sarjana psikologi, relasi saya dengan psikolog pendidikan, dan juga terapis perilaku. Jadi Bapak Ibu guru bisa gunakan ini untuk diterapkan di sekolah. Mari Bapak Ibu guru bimbingan konseling kita sama-sama belajar. Jika ada kekurangan atau mungkin ada yang mau ditambahkan di video ini, saya sangat senang Bapak Ibu guru untuk menuliskan di bawah komentar video ini. Langsung saja kita bahas langkah pertama dalam melakukan konseling, yaitu tidak ada penilaian. Kasus psikologi itu banyak ya, beragam. Meskipun di sekolah dasar itu tingkatnya dasar untuk kasus seperti mungkin dari permasalahan mental, mungkin ADHD atau anak autis, lalu sampai ke permasalahan perilaku seperti berantem atau bullying. Bagaimanapun keadaan dari kasus yang kita dapat Bapak Ibu guru, semua adalah tugas kita untuk membantu anak yang mengalami kendala di sekolah. Realitanya juga saat kita dewasa pun kita akan mengalami yang namanya pengulangan perilaku yang sama, apalagi anak-anak yang masih berusaha untuk tumbuh lebih baik dari hal-hal yang baru meskipun cenderung sering melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu milikilah mindset bahwa jika anak datang kepada kita sebagai guru bimbingan konseling, sampaikan pada pola pikir kita bahwa anak ini bisa saya bantu, bahwa anak ini bisa berkembang, bahwa anak ini bisa lebih baik dari yang kemarin. Jika Bapak Ibu sudah melakukan penilaian yang buruk, misalnya karena dia berantem, kita langsung mengatakan bahwa anak ini nakal, anak ini tidak akan bisa berubah, percayalah kita akan memiliki aura yang tidak bersahabat buat anak-anak, sehingga Bapak Ibu guru tidak bisa melakukan tahap yang kedua, yaitu membangun rapport dan kepercayaan. Membangun rapport dan kepercayaan adalah suatu pondasi paling kuat dalam melakukan konseling. Jika kita tidak melakukan pondasi ini, akan menjadi masalah dalam proses penyelesaian masalah dalam konseling itu sendiri. Bapak Ibu guru pasti mengerti bahwa jumlah anak yang kita pegang dalam bimbingan konseling itu maksimal 300. Tapi ini tergantung sekolah masing-masing ya. Kalau di saya itu sampai 300, dan bagaimana anak bisa mengenal kita dan merasa nyaman dengan kita dengan jumlah 300? Tidak mungkin kan? Jadi upaya yang paling dibutuhkan atau skill yang paling dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru bimbingan konseling adalah membangun rapport dan kepercayaan. Apalagi kalau realitanya di lapangan adalah kita mendapat stigma dari anak-anak itu. Jika anak-anak datang kepada kita, anak-anak sudah dapat label bahwa anak ini bermasalah, atau anak-anak merasa bahwa dia akan dihukum. Padahal sebenarnya kalau menurut saya alami adalah anak datang kepada kita itu bukan karena dia berantem, bukan hanya karena itu maksud saya, tapi lebih pada hasil-hasil observasi kita. Contoh, anak ini mungkin tidak percaya diri bahwa teman-temannya mendukungnya, atau dia merasa tidak percaya diri bahwa dia pintar. Kita bisa ajak dia untuk konseling sama kita. Bagaimana membuka mindsetnya dia bisa percaya diri, dia bisa melampaui dirinya, dan dia memiliki kemampuan yang istimewa. Itu juga sebagai bentuk nyata bimbingan konseling itu sangat membantu. Namun berbeda dengan anak-anak yang mungkin kita jumpai, dia tidak mau berbicara sama sekali karena bisa jadi nih pola asuh di rumah itu
ketika dia berargumentasi atau menyampaikan perasaannya disebut dengan anak yang tidak penurut. Artinya apalagi dengan kita, pasti akan kesulitan. Misalnya Bapak Ibu juga ketemu dengan konseli yang menangis terus, namanya juga anak tingkat sekolah dasar ya, nangis terus, nggak apa-apa Bapak Ibu, kita temani saja dia menangis dalam satu sesi, kita akan bertemu lagi untuk sesi berikutnya. Dari situ menurut saya bahwa anak itu terbantu juga, meskipun kita belum bisa melakukan pemecahan masalah, tapi dari sesi yang hanya menangis ini, anak-anak percaya menangis itu bukan hal yang salah, menangis itu bukan ekspresi yang buruk atau tidak kuat. Bahkan kita mengajari anak-anak untuk menghargai apa yang dia rasakan. Yang dia rasakan sedih itu juga sama dialami semua manusia yang hidup di bumi. Tahap ketiga adalah menggunakan kartu ekspresi. Saya sangat merekomendasi Bapak Ibu guru BK menggunakan kartu ini di tingkat sekolah dasar, karena saya menggunakan ini dan saya selalu bisa membangun report dan kepercayaan, serta setiap sesi selalu mendapatkan cerita dari anak yang saya tangani. Seperti yang ini, kalau untuk cewek yang mungkin begini, tapi kalau untuk yang cowok begini. Bapak Ibu guru bisa buat sendiri untuk membuat kartu ekspresi. Kartu ekspresi itu kan banyak ya, saya itu membuat sampai 15 kartu ekspresi, dibedakan dari 2 jenis kelamin, yang laki-laki dan perempuan. Saya tidak sarankan Bapak Ibu guru menggunakan emoji. Kalau Bapak Ibu guru sekiranya membutuhkan file dari saya untuk kartu ekspresi, silakan chat DM atau komen di video ini. Saya akan kirimkan link untuk dapat diakses, dan Bapak Ibu guru bisa cetak sendiri kartu ekspresi dan menggunakannya di sekolah. Menggunakan kartu ekspresi juga berdampak di 10 tahun ke depan bagi anak-anak yang kita tangani. Kenapa? Karena kita yang dewasa saat ini saja sering nggak mengalami tiba-tiba sedih tapi tidak paham apa perasaan yang sebenarnya yang kita alami. Mengajarkan anak dari sekarang melalui kartu ekspresi, dia akan mampu menghargai perasaannya. Tahap keempat adalah beri kesempatan yang banyak bagi konseli kita atau anak yang kita tangani untuk menceritakan sesuai dengan versinya sendiri. Konseling itu ada 2 jenis ya Bapak Ibu guru, ada yang individual dan klasikal atau kelompok. Kalau individual biasanya kita akan berfokus antara si konselor dengan konseli, jadi 2 arah saja. Tapi kalau misalnya kelompok berantem itu kan yang banyak terlibat ya, kita ajak saksinya, kita ajak siapa yang kena pukul dan siapa yang memukul, kita gabungkan dalam satu tempat. Kita kasih kesempatan mereka yang jumlahnya lebih dari 1 itu untuk bercerita versinya sendiri. Tidak hanya berfungsi untuk membantu mereka menyelesaikan masalah, tapi membantu mereka untuk saling menghargai. Meskipun mereka tidak cukup bersahabat dalam masalah mereka yang akan kita bantu, kita arahkan satu persatu, lalu kita kasih clue kepada anak di dalam suatu pembahasan itu adalah tegas, nggak harus bernada tinggi supaya anak merasa takut kepada kita. Kadang kalau kita tegas untuk membahas satu permasalahan, biasanya anak akan mau mendengarkan, begitu Bapak Ibu. Pengalaman saya seperti itu, saya kumpulkan mereka lalu saya kasih clue. Jika si A berbicara, B, C, dan D tidak boleh berbicara. Ibu di sini bukan hanya membantu kamu untuk menyelesaikan masalahnya, tapi ibu sekalian mau ngajarin kamu bagaimana cara untuk menghargai satu sama lain. Meskipun kondisinya tidak baik, tapi akan jadi baik-baik saja kalau kita saling menghargai, saling cari solusi satu sama lain. Paham ya? Tahap selanjutnya adalah tidak langsung memberikan saran, keputusan, atau solusi. Bukan bermaksud dengan konseling itu tidak boleh memberi saran, solusi, atau keputusan, tapi yang perlu kita pahami adalah kita mengajari anak untuk mengambil solusi, mengambil keputusan
atas apa yang dia hadapi. Percayalah Bapak Ibu guru, jika Bapak Ibu guru yang mengambil keputusan atas dasar anak tersebut, yang bertanggung jawab atas keputusan itu bukan anak yang kita tangani, tapi kita sebagai guru bimbingan konseling. Jadi tujuan di tahap ini adalah kita mendorong anak untuk memahami permasalahannya gimana. Permasalahan dari banyak versi itu apa menjadi penanganannya, lalu solusi apa yang tepat. Karena sebenarnya anak akan paham bahwa ini baik, ini tidak baik, lalu dia akan mengambil suatu keputusan apa yang harus dia lakukan supaya kejadian itu tidak berulang kembali. Tahap keenam adalah beri rasa setuju dan kepercayaan terhadap keputusannya. Tadi saya sampaikan bahwa tidak boleh langsung memberi saran. Bapak Ibu guru boleh kok tambahkan sedikit-sedikit saran untuk anak supaya itu adalah sebuah tambahan dan dukungan bahwa kita satu arah yang sama begitu. Lalu memberi rasa setuju, misal anak bilang begini, aku tidak langsung marah ibu meskipun temanku mengambil penghapusku. Mungkin aku akan bilang, kamu izin dulu sama aku kalau kamu mau pinjam penghapusku. Kita sebagai Bapak Ibu guru konseling akan sampaikan rasa setuju. Bapak Ibu guru bisa sampaikan seperti ini, ya ibu setuju dengan kamu bahwa semua perilaku orang itu tidak harus langsung kita respon marah atau pukul. Kamu bisa sampaikan kalau kamu tidak suka atau tidak setuju. Kamu bilang tadi sama ibu, aku nggak suka kalau kamu ambil langsung penghapus aku. Kamu bilang dulu, pasti aku pinjamkan penghapusku sama kamu. Tahap ketujuh adalah konsekuensi ditentukan oleh konseli atau anak yang ditangani. Kenapa Bapak Ibu guru? Karena konsep tentang semua perilaku punya konsekuensinya itu benar. Jadi mereka harus siap dan mereka harus bertanggung jawab atas pilihan konsekuensi itu sendiri. Saya sarankan Bapak Ibu guru untuk memberikan konsekuensi itu bukan berupa fisik. Kadang kalau kita tanya, kamu kan melakukan kesalahan hari ini, kalau hukumannya atau konsekuensinya apa mau ibu kasih? Anak-anak selalu jawab, saya mau lari 3 kali keliling ibu, nggak apa-apa. Padahal itu untuk zaman pendidikan sekarang itu tidak bisa Bapak Ibu guru. Cara lainnya untuk mendukung atau mengembangkan konsep dari pikiran mereka atau melatih mereka atau membuat mereka lebih pintar, mungkin Bapak Ibu guru bisa 5 leads yang dibagikan. Membaca buku cerita lalu ceritakan kembali kepada teman-teman. Yang kedua, menulis tegak bersambung 1 halaman, menulis rapi 1 halaman, atau mengerjakan tugas yang diberikan wali kelas. Dan yang keempat, menggambar sesuai dengan tantangan guru BK. Nah, kalau anak sudah pilih, anak akan menyelesaikannya dan bertanggung jawab atas opsi yang dipilih. Kalau nanti kamu tetap melakukan perilaku yang sama, konsekuensi apa yang lebih dari yang ibu kasih ini ke kamu? Biasanya anak-anak inisiatif itu dikasih tantangan, dia akan bilang, saya siap dikasih konsekuensi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, supaya kamu tidak dapat konsekuensi dari Bapak Kepala Sekolah, apa yang harus kamu lakukan? Kita tanya balik lagi Bapak Ibu guru supaya dia paham kesepakatan kita. Yang ke-8 berarti ini adalah yang terakhir dari tahap konseling sebagai edukasi video ini, yaitu lakukan observasi berkala dan konseling lanjutan. Bapak Ibu guru, kita saja yang dewasa butuh waktu yang panjang untuk bisa mengubah perilaku. Apalagi anak, kita pandang mereka bahwa mereka butuh sebuah proses. Jadi kalau misalnya mereka melakukan kesalahan yang sama, nggak apa-apa Bapak Ibu guru, kan sudah ada kesepakatan konsekuensinya. Jika dia melakukan kesalahan yang sama, apa yang harus ia lakukan? Berarti dia harus memenuhi konsekuensi yang dia buat sendiri. Tapi kita tetap apresiasi kalau misalnya anak sudah mencapai 10% saja. Katakan bahwa saya bangga sama kamu, misalnya si D
kamu sudah mencoba, meskipun belum bisa berhasil nggak apa-apa. Ibu tidak marah sama kamu kalau kamu belum berhasil, tapi ibu percaya kamu bisa jadi anak yang lebih baik dari yang kemarin. Observasi juga Bapak Ibu guru di kelas gimana hubungannya dengan kasusnya itu. Kalau saya itu biasanya di setiap jam bermain anak-anak, saya bisa keliling kemana saja. Saya mencari anak-anak dalam pemantauan saya. Saya ingin memeriksa apakah jika tidak depan saya saja, dia sudah bisa menerima dan mempelajari kejadian yang sedang dia alami atau bagaimana. Lalu lakukan konseling berlanjut Bapak Ibu guru. Kita ajak lagi untuk duduk bersama kita dan kita mendengarkan dia. Tentu dia memahami bahwa setiap pembelajaran punya makna sendiri-sendiri. Kalau dia sudah bisa menarik makna dari permasalahan yang dia hadapi, percayalah Bapak Ibu guru, ada peningkatan dari konseling ini sendiri. Bapak Ibu guru BK, sekian 8 tahap melakukan konseling atau yang harus ada di dalam konseling. Jika menurut Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju, ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikoreksi, kolom komentar video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk informasi selanjutnya. Jika Bapak Ibu guru rasa suka dengan video ini dan bermanfaat, terima kasih. Dan saya sendiri berharap bahwa video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua guru BK, membantu anak dengan effort masing-masing. Sekian video untuk konseling. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.